Bangun ruang. Ada dua jenis, yaitu bangun ruang sisi tegak dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, gimana perbedaan rumus dari masing-masing bangun? Ya, baik itu bangun ruang sisi tegak ataupun sisi lengkung. Jelas ada banyak perbedaan ya antara keduanya. Kalau yang namanya lengkungan berarti dia ada mengandung lingkarannya. Pasti ya pakai jari-jari lah. Tapi kalau sisi tegak tuh nggak ada. Ya mereka kebanyakan pakai yang panjang, lebar, dan juga tinggi. Namun bagaimana proses mendapatkan rumus-rumusnya? Dan apa perbedaan antara volume dan juga luas permukaan dari masing-masing bangun? Kita mulai dari yang paling basic, yaitu kubus. Kubus itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang panjang sisinya sama. Jadi dia itu terdiri dari 6 buah persegi. Gitu. Jadi ya semua panjang sisi pada kubus itu sama. Gitu. Karena volume itu kan isi nih, ya kan? Volume itu kan artinya isi. Gitu. Nah, berarti lu mengalihkan semua ya panjang sisi sehingga membentuk satuan yaitu yang namanya kubik gitu kan, entah itu sentimeter kubik, meter kubik gitu. Jadi satuan panjang pangkat 3. Nah, cara membentuknya adalah ya udah dengan mengalihkan panjang sisinya. Karena di sini panjang sisinya panjang, lebar, dan tingginya sama, membentuk panjang garis yang sama. Ya udah tinggal volume kubus itu berarti S kali S kali S atau sisi pangkat 3. Ya. S kali S kali S jadinya S pangkat 3. Nah, satuan dari volume itu pasti satuan panjang lalu pangkat 3 atau disebutnya kubik gitu. Nah, beda dengan yang 2 dimensi kemarin ya, panjangnya cuma 2. Maksudnya satuan panjangnya cuma 2 dalam satu rumus gitu. Jadi nanti ya satuan panjang kuadrat satuannya. Tapi kalau misalkan bangunan 3 dimensi atau bangun ruang ya dia pasti kubik atau pangkat 3. Sederhana aja seperti ini rumusnya. Nah, untuk luas bagaimana? Kalau luas kita mengadaptasi konsep jaring-jaring. Ya, jadi yang namanya bangun ruang, si kubus ini kan ruang itu ibaratkan kayak kardus gitu ya. Jadi kubus ini ibaratkan kayak kardus, walaupun meskipun kardus itu lebih ke balok sih bentuknya sebenarnya. Ya, tapi ya anggap aja ada lah bahwa kardus itu bentuknya kubus. Kalau dibuka ya ada tutup, ada alas. Ya, terus juga ada penutup samping ya, ada tutup atas, ada tutup bawah, terus ada yang samping gitu. Nah, kita asumsikan aja di sini atasnya ini ya EFGH, bawahnya ABCD. Nah, ini gue susun berdasarkan sisi yang berhadapan. Maksudnya gue warnain ya. Gue warnain berdasarkan sisi yang berhadapan yang tentunya pasti sama besar. Gitu. Jadi ini sebagai alas, ini sebagai tutup, ini samping, kanan kiri, dan ini depan belakang. Gitu. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang namanya luas permukaan berarti luas dari bagian luarnya aja gitu kan. Maksudnya sisi-sisi yang tampaknya saja gitu. Karena sisi yang tampak di sini ada 6, ya udah berarti ya ada ya berapa? 6 kali sisi pangkat 2. Kan satu perseginya luasnya S kuadrat. Karena ada 6 ya udah berarti luas permukaannya adalah 6 kali sisi pangkat 2. Gitu. Inilah luas permukaan dari kubus. Nah, terus balok. Sama halnya dengan kubus sebenarnya. Cuman bedanya pada balok, salah satu cirinya adalah apa? Panjang sisinya itu nggak sama. Ya bisa ada yang sama tapi ya dia nggak mungkin sama semua. Karena kalau sama semua itu definisi untuk kubus. Kalau balok dia ada bedanya. Gitu. Nah, kalau tadi kubus itu sisi kali sisi kali sisi, maka volume balok juga ya prinsipnya sama, yaitu apa? Mengalihkan panjang sisinya, yaitu panjang
dikali dengan lebar dikali dengan tinggi gitu. Kalau kubus kan sisi semua, panjangnya sama. Kalau balok beda, makanya panjang kali lebar kali tinggi. Meskipun bisa aja panjang sama lebarnya, lebar sama tingginya sama gitu. Tapi ya secara keseluruhan mereka pasti ada yang beda. Nah, terus untuk luas permukaannya gimana? Nah, luas permukaan kita pakai jaring-jaring lagi. Nah, berarti kan kita menjumlahkan ya luas permukaan balok ini, berarti kita menjumlahkan ya semua sisi gitu. Menjumlahkan semua luas sisinya gitu, atau luas persegi panjang. Nah, kita lihat ya, ada alas dan ada tutup. Nah, alas panjangnya P, lebarnya L. Ya udah, ya kan. Ini kalau kita lihatnya secara terbalik ya. Kalau ini kan secara horizontal, biar hurufnya itu nggak kebalik. Tapi kalau misalkan lu lihat secara vertikal, ini adalah panjang, ini adalah lebar. Gitu. Sehingga kalau mau nyari yang luas yang ini, berarti panjang dikali lebar. Nah, ada dua bentuk yang sama. Ya, gua kodein warna merah dua-duanya karena kan sama gitu. Ya, berdasarkan kubus yang dibuka bungkusnya gitu. Nah, luasnya sama karena luasnya P kali L, ya udah berarti kita menjumlahkan 2 dikali dengan P kali L atau 2PL. Nah, terus ada apa lagi? Ya. Yang ungu nih, panjang kali tinggi. Jadi bukan panjang kali lebar lagi, tapi panjang kali tinggi. Yang mana panjang kali tinggi nih? Panjang kali tinggi gitu. Ya. Nah, karena ada 2 yang warna ungu, berarti ada 2 juga, 2 dikali PT-nya atau panjang kali tinggi gitu. Nah, untuk yang kuning ya, lebar kali tinggi, karena ada 2 berarti 2 LT. Nah, kalau difaktorin jadinya 2 dikali PL tambah PT ditambah LT gitu. Dari situ asal usulnya. Jadi kita tinggal menjumlahkan semua ya sisi-sisi gitu pada kubus. Ya nggak perlu harus dibongkar juga sih jaring-jaringnya, tapi yang penting lu paham aja bahwa kubus itu ya dia sisi-sisi yang berhadapan itu punya luas yang sama, sehingga kita jumlahkannya dengan cara kali 2. Jadi 2 kali PL, 2 kali PT, 2 kali LT. Difaktorkan jadilah ini. Lalu prisma segitiga sama kaki. Ya, gua nggak tahu ini sama kaki atau siku-siku, tapi lebih tepatnya mungkin siku-siku sih. Ya. Prisma segitiga siku-siku. Waduh, kok ngelag nih. Siku-siku. Loh, kok gambarnya malah balok be. Nah, ini ada tersembunyi orang yang orang yang punya mata Rinnegan yang bisa ngelihatnya. Oke, cara melihatnya adalah coba berikan garis ya diagonal seperti ini, garis melintang. Nah, sehingga akan tampak di sini ya. Di sini kan siku-siku. Nah, di sini kan siku-siku. Nah, karena ini segitiga siku-siku, nah berarti sebenarnya ya balok ini itu terdiri dari apa? Penjumlahan 2 buah siku-siku yang volumenya sama besar gitu ya. 2 buah prisma segitiga siku-siku yang volumenya sama besar gitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari volume prisma ini, ya udah tinggal dikurangin aja gitu. Jadi volumenya adalah volume dari ya ABD, terus di sini EFH ya sebagai prisma. Itu volumenya adalah ya volume keseluruhan atau volume balok. Ya, volume balok dikurangin dengan setengah dari volume
balok gitu ya. Volume balok berapa rumusnya? Volume balok itu kan panjang ya, panjang, lebar, tinggi. Nah, dikurangin dengan setengah dikali V balok. V balok itu kan volume balok, berarti P L T. Nah, PLT dikurang setengah dari PLT itu kan berarti 1 dikurang setengah kan. Ya udah, hasilnya adalah setengah P ya, P dikali L dikali T. Nah, kalau kalian lihat ini kan segitiga. Alasnya itu apa? Alasnya itu P kali L kan. Gitu. Ini alasnya. Alasnya itu panjang dikali lebar, karena ini karena ini segitiga ya, sorry, karena ini segitiga siku-siku, luasnya pasti apa? Alas kali tinggi kan, setengah kali alas kali tinggi. P pada kubus berperan sebagai alas dan L-nya sebagai tinggi segitiga. Ya udah, berarti di sini setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali dengan ya tinggi si prismanya. Nah, setengah kali alas kali tinggi ini kan luas alas gitu kan. Ya udah, berarti rumus rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi gitu. Ini tingginya, tinggi si prisma gitu. Nah, ini adalah rumus volume luas alas, itu setengah kali A dikali T ya. Nah, untuk luas permukaan konsepnya masih sama sih, bahwa luas permukaan itu adalah ya lu tinggal menjumlahkan luas dari semua sisi-sisinya gitu kan. Ya udah, di sini berarti ada dua buah segitiga yang berperan sebagai alas dan tutup. Ini gua nggak namain hurufnya ya, karena ini bukan jaring-jaring yang sebenarnya. Ini udah disusun sedemikian rupa sehingga seperti ini. Tetapi nggak apa-apa, tetap bisa kita pakai. Ya, anggap aja ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Nah, luas permukaannya berarti lu tinggal menjumlahkan alas dan tinggi. Ya, kan karena alas dan tinggi ini luasnya sama ya, nggak mungkin beda dong, tutup sama alas luasnya beda gitu. Ya, jadi karena luas alas dan tingginya sama, ya udah, jadi lu tinggal kali 2 aja. Jadi 2 dikali 2 dikali, terserah mau pakai alas apa tinggi. Ya gua cobanya pakai alas aja. Jadi 2 dikali dengan luas alas gitu, ditambah dengan, nah ini ada sisi di sini, persegi panjang yang beda-beda sebenarnya namanya ukurannya. Jadi gua nggak bisa dikali dengan kayak gini nih. Kalau ini kan karena sama, jadi tinggal kali 2. Kalau ini nggak mungkin 2 kali 3. Kenapa? Karena luasnya beda-beda. Sehingga tulis saja gini. Ya, luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah luas ya sisi tegak. Udah gitu aja ya. Mana yang dimaksud sisi tegak? Nah, ini sisi tegak nih, ini sisi tegak ya kan. Terus ini juga sisi tegak gitu ya. Terus ini juga sisi tegak nih gitu. Jadi di jumlah luasnya ketemulah nanti luas permukaannya. Nggak ada rumus yang spesifik, maksudnya nggak perlu lah lu ngapalin mati gitu kan, karena ya lu bisa nyelidikin sendiri dari bangun datar apa aja yang terlibat gitu. The next ya, the last one, yaitu 5 segi 4 ya. Lo kok balok lagi be? Tenang, ada hal tersembunyi di sini. Oke. Ini dari G ke C atau sebaliknya ya, kita namain sebagai tinggi ya. Dari sini ke sini adalah tinggi. Ini T ya, ini adalah tinggi ya, ini adalah
tinggi. Nah, kalau misalkan kita ambil setengahnya aja, ya, di sini misalkan dari sini ke sini. Nah, kita kasih nama dia sebagai apa? Setengah T gitu. Ya, jadi dari sini ke sini setengah T, dari sini ke sini T. Nah, kemudian kita ambil sembarang titik yang ada di tengah-tengah ini. Ya, tepat di setengahnya. Ambil sembarang titik, lalu kemudian kita hubungkan titik-titik ini ke masing-masing titik sudut pada alas. Dan voila, dia akan membentuk sebagai sebuah limas. Dan ajaibnya, anjay ajaib gitu. Dan ajaibnya, karena apa namanya, titik ini adanya di tengah, ya kita bisa membuat limas-limas yang lain lagi gitu dengan ukuran yang sama gitu. Ya mungkin ini agak ketinggian ya, padahal sebenarnya ukurannya sama. Gue salah gambar aja, tapi nggak masalah. Ini buat belajar. Ya, ini ada limas, ini juga ada limas. Gitu. Ada berapa limas di sini? Kalau kalian lihat, ya, banyak limas ada berapa? Banyak limas. Kita sebutin. Pertama, anggaplah ini T ya. Pertama ada T A B C D. T A B C D. Kedua ada T ya, T E F G H. T E F G H. Lalu ada berapa lagi? T yang mana lagi maksudnya? T ya, A E H D. Nah, A E H D. Lalu berlawanannya ada T B C G F. Ya, T B C G F. Nah, terus ada berapa lagi? Apakah cukup sampai sini? Enggak, lu kurang jeli. Ya. Ini kalau kita puter si balok ini, ya, ada limas lagi yang nempel di dinding E A B F. Ya, E A B F. Nah, jadi ada limas lagi yang nempel di sini. Ya, sebenarnya sih harusnya ini kubus ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, harusnya ini kubus gitu. Ya, tapi kepanjangan gua gambarnya. Oke. Jadi anggap aja ini kubus ya. Ayo kita ubah apa namanya, alam bawah sadar kalian. Kubus. Ya, jadi anggap aja ini kubus gitu. Nah, jadi ada limas yang nempel di E A B F gitu. Jadi ada limas E A B F. Lalu ada limas yang di seberangnya yaitu C G D H gitu ya. C G D H. Jadi ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 limas. Gitu. Ada 6 limas. Nah, berarti di sini volume anggap aja kubus. Ya, jadi volume kubus di sini kan S pangkat 3. Ya, volume kubusnya kan S pangkat 3. Nah, si S pangkat 3 ini ternyata setara dengan apa? Setara dengan apa? Ada berapa nih? Volume kubus, ini belum ngopi nih. Jadi volume kubus itu 6 kali volume limas. Nah, berarti di sini volume kubus itu kan rumusnya tadi, karena asumsikan aja ini adalah kubus ya. Rumusnya itu kan S pangkat 3 kan, sama dengan 6 kali volume limas FL. Nah, kedua ruas dibagi 6 jadilah 1/6 dari sisi kali sisi sama dengan volume limas. Nah, kemudian 1/6 dikali dengan sisi kali sisi itu kan luas alas. Nah, dikali dengan ya sisi kali sisi ini kita ganti dengan luas alas. Nah, tersisa 1S lagi di sini.
Nah, S ini kan ini ya tingginya, ya kan. Sisi yang sebelah sini kan sama dengan, ya kita kasih nama di sini S aja deh. Takutnya pada bingung yang nontonnya. Jangan bingung ya penonton. Nah, ini setengahnya S gitu. Ya, jadi tinggi limas dari sini ke sini. Nah, tinggi limas dari sini ke sini itu besarnya sama dengan apa? Sama dengan setengah dari tinggi dari tinggi si kubus. Jadi kalau misalkan ini adalah tinggi kubus, maka ya udah, tinggi kubus itu adalah 2 kalinya berapa? 2 kalinya tinggi limas. Tinggi limas kita kasih simbol T gitu, sama dengan VL. Nah, 1/6 dikali 2 berapa? 1/6 dikali 2 ya 1/3. Jadi ini 1/3 kali luas alas dikali tinggi, sama dengan ya volume limasnya gitu ya. Jadi S itu kan panjang sisi kubus yang ini. Nah, tinggi limas kan setengahnya dari tinggi kubus gitu. Ya udah, kalau tinggi limas itu setengahnya, berarti ya dari sini ke sini ya 2 kalinya tinggi limas dong. Ya udah, ini kita ganti dengan 2 kali tinggi limas yang kita simbolkan sebagai T gitu. Nah, untuk luas permukaan gimana? Ya karena ini sisi kali sisi ya. Ini sisi, dan ada berapa segitiga nih? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi luasnya itu adalah jumlah dari persegi ditambah dengan 4 kali luas segitiga gitu ya. Bagaimana masalah gimana nanti cara nyari sisi miring yang ininya gitu ya, itu hanya tinggal menggunakan Pitagoras aja, jadi jangan bingung. Oke. Nah, ini adalah bangun ruang sisi tegak. Mohon maaf kalau banyak yang belibet gitu ya. Semoga tetap bisa dipahami.